Selamat pagi. Kalau hari ini anak-anak peserta didik baru yang diterima di SMA Negeri 1 Sukawati, Bapak ucapkan selamat karena kalian sudah berhasil lolos dari seleksi yang ketat dalam PPDB tahun ini. Dan anak-anak peserta didik baru tahun ini mulai menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Sukawati ini diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan hari ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya I Ketut Kaptike. Untuk memperkenalkan, lebih baik saya buka dulu maskernya. Bapak di sini di SMA Negeri 1 Sukawati itu sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, pada masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang peminatan. Karena anak-anak nanti begitu masuk itu sudah memilih, sudah diminatkan ke peminatan yang anak-anak pilih nanti. Namun sebelum kita memulai, sebagai orang beragama, berumat, mari kita nunasica dumun dumada apa yang kita bahas, bicarakan nanti itu bisa berjalan lancar dan rahayu sareng sami dengan mengaturkan pangasmengkare penganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak peserta didik baru yang Pak banggakan, pada kesempatan ini Bapak khusus membicarakan masalah peminatan, karena begitu masuk anak-anak sudah memilih salah satu peminatan yang ada yang dibuka di SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, pada masalah peminat ini anak-anak jangan khawatir, jangan takut, jangan berseberang pendapat dengan keluarga dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Bapak berikan materi yang berkaitan dengan peminatan yang ada di SMA Negeri 1 Sukawati. Mudah-mudahan dengan penjelasan tentang peminatan ini anak-anak punya gambaran yang jelas mau memilih peminatan apa nanti. Baiklah, untuk yang pertama Bapak ingin menyampaikan apa dasarnya. Nah, dasar dari peminat dari sekolah itu menjuruskan anak atau mengumpulkan, mengelompokkan anak ke dalam peminatan tertentu itu berdasarkan Peraturan Menteri nomor 64 yaitu tentang peminatan khusus tahun 2014. Bagaimana peminatan dilaksanakan di SMA atau di sekolah menengah. Itu dasarnya. Nah, kemudian sebelum memilih, perlu saya sampaikan apa saja yang perlu diperhatikan ketika memilih sebuah peminatan. Nah, sekolah dalam proses peminatan ada beberapa hal yang menjadi dasar mengelompokkan anak-anak ke dalam apakah peminatan IPA, IPS, atau BABUT. Apa dasarnya? Yang pertama itu adalah minat. Minat anak-anak nanti anak-anak akan mengisi PDS, pangkalan data siswa, ketika mendaftar kembali atau masuk mulai SMA Negeri 1 Sukawati. Di sana akan tercantum apa minat anak-anak. Cantumkan di sana sesuai dengan apa keinginan anak sendiri. Itu yang pertama, sesuai dengan peraturan. Minat menjadi dasar. Namun tidak cukup hanya dengan minat saja. Kadang-kadang minatnya A tetapi tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang mengarah ke sana. Lalu sekolah berkewajiban untuk mengarahkan ke peminat yang mana yang tepatnya. Nah, hal lain yang menjadi dasar peminat itu adalah tes psiko. Nanti anak-anak akan dites tes psikologi
dijadwalkan nanti pada tanggal 11 Juli 2020. Anak-anak akan mengikuti tes nanti, kapan pelaksanaannya dan jam berapa, sebentar di bawah Bapak akan jelaskan. Nah, setelah ada tes psikologi, juga didukung oleh tes akademis. Jadi sekolah akan melaksanakan tes akademis juga untuk menentukan tepatnya anak-anak itu masuk ke peminatan apa. Walaupun minat awalnya di A misalnya, tetapi belum tentu nanti setelah keputusan terakhir belum tentu ke A. Nah, karena harus disesuaikan dengan hasil tes psikologi dan hasil tes akademisnya. Nah, di samping itu juga yang menjadi faktor pendukung dalam penentuan peminatan ini adalah rekomendasi dari guru BK anak-anak waktu di SMP. Rekomendasinya apa? Itu mungkin dari PDS atau pangkalan data siswa itu akan ada pertanyaan seperti itu, nanti tinggal mengisi saja nanti. Nah, selain dari minat, tes akademis, tes psiko, rekomendasi dari guru BK, dan juga yang menjadi dasar itu adalah kebutuhan sekolah. Sekolah membutuhkan jurusan MIPA itu berapa rombel, IPS berapa rombel, babut berapa rombel. Nah, itu tergantung kebutuhan. Kenapa demikian? Karena di sekolah itu ada guru. Sebaran guru mata pelajaran itu banyak. Ada guru IPA, ada guru IPS, ada guru babut. Nah, jangan sampai nanti satu sekolah hanya membuat atau membuka hanya satu peminatan IPA, lalu guru IPS-nya dibawa kemana? Nah, guru babutnya dibawa kemana? Nah, supaya ada pemberdayaan sumber daya guru khususnya yang merata di SMA Negeri 1 Sukawati. Apalagi dituntut guru itu harus 24 jam dalam 1 minggu mengajar. Nah, itulah kenapa kebutuhan sekolah itu menjadi dasar yang penting juga untuk menentukan peminatan. Nah, jadi itu yang akan dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan menentukan keputusan anak-anak nanti akan dikelompokkan ke dalam peminatan IPA, IPS, atau babut. Tuh. Kemudian untuk diketahui bahwa untuk peminatan MIPA, jika nanti anak-anak dijuruskan atau diminatkan ke peminatan IPA, maka yang menjadi mata pelajaran ciri program atau ciri khas peminatan MIPA itu adalah matematika, biologi, fisika, kimia. Yang suka hitung-hitungan, yang suka matematika, statistik, dan lain sebagainya, nah silakan pilih jurusan atau peminatan MIPA. Sedangkan untuk yang peminatan IIS atau IPS, ilmu-ilmu sosial, yang menjadi ciri programnya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang bercita-cita ingin membuat usaha, yang bercita-cita ingin menjadi anggota dewan, menjadi politikus, menjadi sejarawan, ya ambillah IPS nanti, pilih. Demikian juga untuk yang senang dengan bahasa, apalagi daerah kita daerah pariwisata, khususnya di Sukawati, wilayah kita di Sukawati adalah daerah pariwisata. Yang suka bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk ciri program. Selanjutnya, formasi yang dibutuhkan di sekolah SMA Negeri Sukawati supaya sesuai dengan data keadaan guru yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Sukawati. Nanti formasinya, karena kita daya tampung kita 10 rombel, maka kita mengalokasikan awal untuk formasi itu adalah 6 IPA atau 6 MIPA, 3 IIS atau IPS, 1 babut.
Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa terpenuhi sesuai dengan analisis dari hasil-hasil tes, baik itu tes akademik, tes psiko, maupun dipadukan dengan minat anak-anak. Untuk selanjutnya, dalam struktur kurikulum, jika anak-anak memperoleh peminatan MIPA, apa saja yang dipelajari? Nah, tadi sudah dijelaskan tentang ciri program untuk di MIPA. Kemudian untuk di IPS juga demikian, tadi sudah dijelaskan ciri programnya. Sementara mata pelajaran yang lain itu sama. Ada yang disebut dengan kelompok mata pelajaran wajib, ada kelompok mata pelajaran wajib B. Artinya, untuk kelompok mata pelajaran wajib A dan B itu wajib semua anak-anak, semua peserta didik di berbagai jenjang atau tingkat itu mendapat mata pelajaran tersebut. Misal seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, penjas orkes, prakarya kewirausahaan, dan juga bahasa Bali. Itu wajib semua, baik dia MIPA, PS atau BABUT. Sedangkan yang membedakan adalah kelompok C-nya, yaitu peminatnya tadi. Yang IPA dapat yang tadi, jadi ciri programnya, yang IPS mendapat ciri programnya. Yang BABUT juga dapat ciri programnya. Contoh, kalau MIPA tidak dapat ekonomi, misalnya kalau lintas minatnya tidak ekonomi. Tapi kalau lintas minatnya nanti di mata pelajaran lintas minat ekonomi, maka akan mendapat MIPA itu ekonomi. Nah, untuk di sekolah kita, program MIPA, lintas minatnya adalah ekonomi dan bahasa Jepang. Jadi anak-anak nanti yang memilih program MIPA itu akan mendapat juga ekonomi dan bahasa Jepang. Ini beban belajarnya masing-masing 3 jam pelajaran. Karena apa? Karena di jurusan atau di peminatan MIPA itu wajib memilih salah satu atau lebih dari peminatan yang lain sebagai lintas minatnya, PS atau BABUT. Nah, demikian juga untuk yang IPS atau IIS, lintas minatnya adalah biologi dan bahasa Jepang. Jadi anak-anak yang memilih atau mendapat peminatan IPS nanti akan mendapat bahasa Jepang dan juga biologi. Sedangkan BABUT, dia akan mendapat lintas minatnya biologi dan ekonomi. Sekali lagi, lintas minat ini ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah terhadap pemenuhan standar mengajar dari guru-guru. Nah, itu struktur kurikulum untuk program. Nah, sekarang untuk menghemat waktu, apa yang perlu diperhatikan? Bapak berikan catatan penting dalam menentukan peminatan ini. Catatan penting itu apa? Yang pertama, pilihan anak bukan pilihan orang tua. Yang belajar adalah anak. Artinya apa? Dalam menentukan pilihan ini, anak-anak tentukan sendiri. Jangan atas paksaan orang tua. Karena yang belajar itu adalah anak-anak sendiri. Karena pengalaman sudah memberikan pelajaran kepada kita. Orang tuanya menginginkan anaknya biar IPA, tetapi anaknya kemampuannya tidak di IPA. Akhirnya yang belajar itu anak menjadi korban. Setiap dapat fisika, setiap dapat matematika, ini sudah menyerah sebelum berperang. Oleh sebab itu, memilih peminat itu atas keinginan sendiri. Orang tua boleh memberikan masukan, itu hanya dasar atau sebagai bahan masukan saja. Yang menentukan anak-anak sendiri, karena anak-anak sendiri yang tahu kemampuan anak sendiri di mana. Kemudian yang kedua, pelajari hasil tes psiko nanti.
dari hasil tes psiko itu anak-anak diarahkan kemana? Di MIPA, IPS atau BABUT? Lihat nanti di sana. Kemudian yang ketiga, sadari kemampuan akademik anak-anak. Apa indikatornya nilai raport kalian? Sadari kemampuan Anda di mana. Kalau memang tidak kuat matematika, tidak kuat hitung-hitungan, nah sesuaikan dengan kemampuan. Apalagi dari awal sudah punya motivasi ingin belajar bahasa asing, ya sesuaikan. Belajar bahasa asing, silakan pilih BABUT. Itu. Dan yang menjadi catatan penting ini adalah hindari arogansi. Pengertian hindari arogansi ini adalah memaksakan kehendak. Pengalaman sudah membuktikan bahwa setiap peminatan ini ada saja intervensi dari orang tua atau masyarakat yang memaksa supaya anak atau keponakan atau siapa yang sekolah di SMA Negeri Sukoharti ini harus mendapat IPA. Padahal dari segi analisis kita dia tidak dikelompokkan ke dalam IPA. Nah, jangan dipaksakan seperti itu. Usahakan sesuaikan dengan kemampuan sendiri. Nah, itu yang perlu Pak tekankan. Karena apa? Karena sekolah ini adalah milik kita bersama. Mari kita bangun sekolah ini sesuai dengan mekanisme yang ada di sekolah. Kita tidak mau sekolah kita didatangi oleh masyarakat, kemudian dengan memaksakan kehendak supaya anak atau keponakan atau keluarganya yang masuk di SMA 1 Sukoharti ini harus mendapat jurusan tertentu. Nah, itu kita hindari. Mohon kerjasamanya dengan orang tua di rumah, bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Nah, mudah-mudahan nanti dalam proses peminat ini semua berjalan dengan baik, dan perlu Bapak ingatkan sekali lagi, nah, setelah Bapak menjelaskan ini, anak-anak punya gambaran, bayangan tentang saya mau kemana, ke peminatan MIPA, IIS, atau BABUT. Nah, demikian gambaran umum pada anak-anak peserta didik baru yang perlu Pak pertegas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak gambarkan itu dan memberikan gambaran yang jelas, ya setidaknya membantu anak-anak dalam menentukan pilihan peminatan nanti. Nah, sebelum Bapak akhiri, Pak ingatkan kembali bahwa untuk tes peminatan nanti itu SMA Negeri 1 Sukoharti akan melaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Nah, dalam pelaksanaannya satu hari itu dipakai untuk tes peminatan. Ada 2 tahap. Tahap pertama itu tes akademiknya itu dimulai pukul 8 sampai selesai. Dimulai pukul 8 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli itu, tanggal 8 itu tes akademisnya. Sampai selesai kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kemudian tahap yang kedua itu tes tes psikologi. Itu dilaksanakan pada pukul 15 sampai dengan 17 WITA. 3 sore sampai pukul 5 sore. Nah, mohon semuanya ini dilaksanakan secara daring. Jadi anak-anak nanti ikuti penjelasan-penjelasan dari panitia sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari tes peminatan ini. Kapan disiapkan, kapan persiapannya, pelaksanaan seperti itu nanti akan lebih detail disampaikan oleh panitia. Nah, anak-anak, demikian yang Pak sampaikan pada kesempatan yang baik ini khusus tentang peminatan. Kalau ada hal-hal yang perlu lebih dipertegas lagi, silakan
anak-anak kontak Bapak atau panitia untuk mendapat penjelasan lebih lanjut lagi kalau memang diperlukan. Akhir kata, Bapak sekali lagi mengucapkan selamat pada anak-anak. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sukawati. Dan Pak akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada seluruh siswa kelas 10 dimanapun kalian berada. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan MPLS daring peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sukawati tahun pelajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat kalau kalian sudah diterima sebagai peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Sukawati yang kita cintai. Selamat datang, selamat bergabung di Suksema SMA Negeri 1 Sukawati. Sebelum lanjut, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ni Ketut Darmini, alamat Banjarjasri, Belege, Belah Batuh, Gianyar. Tepatnya Ibu tinggal di Komplek Perumahan Puri Belege Indah, Gemamas, Belege, Belah Batuh, Gianyar. Mata pelajaran yang Ibu ampu pada tahun ini adalah mata pelajaran biologi. Tepatnya pada tahun pelajaran 2020-2021 ini Ibu ditugaskan mengajar mata pelajaran biologi di kelas 11. Di samping itu, Ibu juga mengemban tugas tambahan, yaitu sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas Ibu sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Terkait dengan kegiatan MPLS daring, Ibu akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa aturan atau rambu-rambu yang perlu kalian ikuti selama mengikuti kegiatan MPLS daring. Di antaranya, mohon disimak dan dicermati apa-apa yang perlu kalian ikuti atau yang perlu kalian lakukan selama kegiatan MPLS daring ini. Selama kegiatan daring, semua siswa kelas 10 diwajibkan 1. Mengikuti kegiatan MPLS secara serius dan rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan mulai hari Senin 13 Juli 2020 sampai dengan Rabu 15 Juli 2020. Kedua, sekalipun kalian mengikuti kegiatan MPLS dari rumah atau MPLS daring, alangkah baiknya kalian menggunakan seragam sekolah ketika kalian bersekolah di SMP. Dengan ketentuan, hari Senin 13 Juli 2020 kalian menggunakan seragam putih biru lengkap dengan topi dan dasi, karena pada tanggal 13 itu
akan diadakan kegiatan pembukaan MPLS secara online. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, silakan kalian menggunakan seragam atau pakaian olahraga atasannya, bawahannya celana atau rok biru. Sedangkan untuk tanggal 15 Juli 2020 kembali kalian menggunakan pakaian seragam putih biru lengkap dengan topi dan dasi. Kenapa demikian? Karena tanggal 15 Juli itu akan dilakukan kegiatan penutupan MPLS daring. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah yang ketiga, kalian diwajibkan selama mengikuti kegiatan daring MPLS ini selalu berpenampilan rapi dan sopan, terutama dalam penataan rambut. Untuk putra, rambutnya dicukur dengan panjang 1, 2, dan maksimal 3 cm. Sedangkan untuk putri, rambut wajib dikepang 2, dihias dengan pita merah putih. Baik putra ataupun putri, rambut tanpa dicat. Berikutnya yang perlu diperhatikan, semua siswa kelas 10 atau peserta MPLS daring wajib mengabadikan kesertaannya selama kegiatan MPLS, karena suatu saat nanti kalian bisa saja ditugaskan atau diminta untuk mengumpulkan bukti fisik kesertaan kalian selama MPLS daring. Kemudian berikutnya, semua siswa siap mengikuti evaluasi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia selama daring. Misalnya tugasnya dalam bentuk portofolio, itu wajib dilaksanakan. Dan yang terakhir, semua siswa wajib mengisi Google Form sebagai bukti kehadiran kalian di awal dan di akhir kegiatan MPLS. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk rambu-rambu dalam kegiatan MPLS daring di SMA Negeri 1 Sukawati. Perlu dipahami bahwa semua ini dilakukan untuk memberikan pembinaan ataupun pembelajaran agar kalian betul-betul satu, mengenal lingkungan sekolah tempat kalian menimba ilmu. Jangan sampai kalian sekolahnya di SMA Negeri 1 Sukawati tapi nggak kenal lingkungannya karena kalian tidak mengikuti secara serius. Kedua, memberikan pembinaan dan pembelajaran agar kalian terbiasa bersikap jujur dan disiplin dalam segala hal, sehingga kalian nanti tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter dan berakhlak mulia sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Sukawati, yaitu unggul dalam prestasi dan disiplin, berwawasan lingkungan, berpijak
pada budaya Bali dan karakter bangsa. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan agar dapat dicermati, dipahami, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akhir kata, selamat mengikuti MPLS daring, jaga kesehatan, mohon maaf jika ada yang tiada berkenan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.